Sobat Wisata, hari ini saya akan ajak kalian untuk melihat proses pembuatan olahan nanas. Di manakah itu? Ayo ikuti. Sobat Wisata, saya sudah berada di Desa Siwarak dan kita mau petik nanas. Kita sudah pakai sarung tangan dan sepatu boot. Nah, Sobat Wisata, tadinya kita mau petik nanas untuk bahan olahan. Berhubung cuaca hujan, jadi kita gunakan nanas yang sudah ada aja. Tetap kuning. Iya, aku malah nggak makannya yang kayak gini. Makan aja. Begini, kuning. Kebanyakan air. Oke, Sobat Wisata, setelah kita tadi dari kebun nanas, sekarang kita sedang mengupas nanas untuk dibuat produk olahan. Mbak, untuk membuat olahan nanas itu nanas jenis apa dan nanas yang bagaimana, Mbak? Kalau kita pakainya nanas madu karena di sini sentranya nanas madu, jadi kita pakai nanas madu. Kalau untuk yang untuk produksi kita pakai yang masih mentol kayak gini. Jadi masih fresh. Biar kualitasnya bagus, jadi kita pakai yang masih mengkel. Kalau yang udah kematangan kita pakai buat kerupuk. Buat kerupuk. Iya, kalau buat setup yang masih benih mengkel. Kita sekarang ini mau bikin apa, Mbak? Hari ini mau produksi setup nanas. Setup nanas. Iya. Ada berapa produk yang sudah diproduksi di sini ya, Mbak? Kita banyak variannya, ada setup nanas, ada kerupuk nanas, permen, dodol, terus jus nanas. Untuk produknya sendiri bisa bertahan berapa lama? Kalau untuk setup sama jus itu bisa sampai 6 bulan. Nah, kalau untuk kerupuk paling 4 bulan. Ya tergantung penyimpanan. Kalau misalnya dijual di pinggir-pinggir jalan gitu di wisata itu, kalau kena panas ya tetap paling kuat ya 1 bulan lah, udah kena matahari sih. Dari buah nanas, bagian apa saja yang bisa dimanfaatkan ya, Mbak ya? Kalau nanas sebenarnya semuanya bisa dimanfaatin. Kalau ini kan nanti ditanam lagi nanti bisa berbuah cuma 1 kali. Kalau ini kan mahkotanya. Kalau ditanam paling berbuah 1 kali. Kalau di sini kan nanamnya dari pohon yang udah berbuah itu ditanam lagi. Kalau ini nanti ditanam berbuahnya cuma 1 kali dong, nggak keluar anak. Oh gitu. Kalau kulit nanasnya ini bisa dimanfaatin buat minuman, dicampur sama jahe itu banyak manfaatnya. Kalau buat kulitnya? Iya, kalau kulitnya buat minuman hangat, tapi itu nggak bisa buat minuman yang diawetkan, itu minuman langsung siap saji. Tapi untuk kulitnya sendiri itu ada getah. Ya, ini harus direndam dulu sama air garam. Kalau misalnya untuk pembuatan minuman, kita rendam pakai air garam dulu. Setelah itu dicuci bersih. Jadi garamnya itu buat ngilangin kayak getah sama buat itu kotoran-kotoran gitu. Jangan disteril ya. Iya. Setelah dicuci bersih baru direbus, dicampur sama jahe. Jadi kan rasanya ada asam, pedas gitu. Itu bagus buat antioksidannya banyak sih. Buat nurunin kolesterol gitu. Terus kalau itu ya buat stamina, misalnya minum siang-siang itu buat nambah stamina juga bisa langsung kerasa loh. Jadi nanas itu mengandung antioksidan dan vitamin C yang berguna buat kekebalan tubuh ya, Mbak. Iya. Apalagi di musim hujan seperti ini kan bisa mencegah
flu, batuk gitu ya Mbak ya. Iya. Nah sobat wisata, ternyata kulit nanas juga bisa dimanfaatkan untuk minuman segar. Jadi buat sobat wisata yang habis ngupas nanas, kulitnya jangan dibuang ya. Bisa dibikin minuman Tunas jahe. Bahannya apa aja Mbak? Kulit nanas, Nah, jahe. Kulit nanasnya ya sesuai stok aja ya. Untuk Itu satu- nggak pakai takaran sih kalau Ya kita maksudnya ya. untuk kulit nanas 1 buah gitu aja. Iya bisa. Tapi apa itu tambah jahe sama sedikit apa itu gula pasir. Kira-kira aja ya, Iya, sesuai perkiraan selera aja. sesuai selera ya. Itu manfaatnya buat apa Mbak minuman itu? Buat Selain kesehatan ada nggak? iya banyak itu manfaatnya, bisa buat stamina, terus vitamin C otomatis ya. Di buah nanas juga mengandung vitamin A ya Mbak ya, yang Iya. bagus untuk kesehatan mata ya. Selain untuk produksi, di sini juga bisa untuk edukasi apa enggak? Iya di sini bisa untuk kunjungan-kunjungan anak sekolah kayak gitu. Jadi di sini bisa buat paket wisata gitu, paketin ke sini. Biasanya kalau wisata edukasi yang ke lahan itu nanti paketan sama kita. Habis dari misalnya dari kebun nanas, mereka udah memetik nanas, nanti ke sini melihat proses pembuatannya gitu. Di samping mereka belanja di sini, mereka juga bisa langsung praktek untuk pembuatan produk-produk dari Pine. Seperti bikin stuk nanas, bikin permen nanas kayak gitu. Nah, buat sobat wisata yang penasaran bagaimana cara mengolah nanas, kalian bisa datang ke sini. Saya juga lagi belajar mengupas nanas. Nah, sobat wisata, setelah nanas tadi kita kupas, sekarang kita mau buang mata nanasnya. Dibuang biar nggak gatel juga nggak kasap waktu diproduksi ya Mbak. Hah? Kayak gini. Nah, sobat wisata, setelah kita tadi membuang mata nanas dan jadinya seperti ini, sekarang kita mau motong nanas. Nah, dipotong bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Nah, sobat wisata, setelah tadi kita potong-potong seperti ini, lalu kita kasih air sampai nanasnya terendam ya, sobat wisata. Dan kita kasih garam. Kasih garam. Kita rendam ini kita rendam selama 15 menit untuk menghilangkan getah nanasnya biar gak gatal. Nah, kita aduk-aduk ya sobat wisata biar garamnya larut. Setelah garamnya larut, kita biarkan selama 15 menit. Nah, sobat wisata, setelah nanas direndam dengan air garam, kemudian dicuci, lalu kita rendam lagi dengan air kapur supaya tekstur nanasnya keras.
Nah, sobat wisata, setelah nanasnya direndam dengan air kapur selama 15 menit, nanti nanasnya warnanya menjadi lebih kuning. Sobat wisata, setelah tadi nanasnya direndam dengan air kapur, kemudian dicuci lagi, sekarang kita rebus. Sekarang kita mau proses make. Kita masukkan beberapa potong nanas ke dalam cup seperti ini, lalu kita tambahkan air sirup gula. Setelah nanas dikap seperti ini, nanas kemudian disterilkan dengan cara direbus mesin. Proses sterilnya sampai airnya mendidih lagi ya. Nah, sobat wisata, setelah air mendidih, lalu stop diangkat lalu dimasukkan ke air dingin. Nah, setelah dingin kita angkat lalu kita tiriskan. Setelah tadi kita tiriskan, lalu kita buang plastik yang di pinggirnya seperti ini biar terlihat rapi ya. Nah, untuk proses selanjutnya kita lap biar kering. Nah, sobat wisata, sekarang kita menuju proses terakhir, yaitu proses pelabelan dan packing. Jadi ditempel stiker seperti ini, baru kita packing. Nah, setelah dikasih label, terus kita packing.